Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saat ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ini yang insya Allah penuh manfaat dan penuh barokah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, saat ini kebetulan yang dikaji kitabnya adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Tepatnya kalimatnya adalah wa ni'mama sonnafa wa ni'mama sonnafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Niku nggih. Kula waos rumiyin. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sannafa as-sayyidu niku lho, tepak sak kula keliru. Paula wa ni'mama sannafa nggih. Tasik inggile malih, masih atasnya lagi. Waqad sannafa as-sayyidu, kedik sedikit to. Niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sannafa niku nggih. Lan teman-teman nganggit sapa as-sayyidu sayyid al-imamu kang dadi imam, al-ajallu kang agung, asyahidu kang mati syahid, Nasiruddin nyatane Imam Nasiruddin Abul Qasimi Abul Qasim nganggit napa kitaban ing kitab fil akhlaki kang tetep mertelakaken akhlak. Wa ni'mah lan iku wa ni'mama lan iku sak bagus-baguse suwiji-wiji. Wa ni'mama lan iku sak bagus-baguse suwiji-wiji sonnafa kang nganggit sapa Abul Qasim ing mah. Sonnafa kang nganggit sapa Imam Abul Qasim mau ing mah utawi kitab fil akhlak. Sonnafa kang nganggit sapa Abul Qasim ing ma utawi kitab fil akhlak. Fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngreksa akhlak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya. Waqad sannafa as-sayyidu al-imamu, sungguh as-sayyid al-imam al-ajallu asyahidu yang agung, yang menjadi imam, yang gugur dalam syahid, Nasiruddin yang menolong agama, nggih menika Imam Abul Qasim. Beliau telah menyusun kitab qad sannafa, menyusun kitaban fil akhlak, yang dimana kitab itu menerangkan tentang akhlak, menjelaskan tentang akhlak. Maka fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajiblah bagi setiap orang Islam untuk mempelajari kitab akhlak, untuk mempelajari akhlak di mana keterangan akhlak ini dikandung di dalam kitabnya Abul Qasim ini. Kalau ngeloncat niku wa ni'mama sannafa ngaten nggih. Dan sebaik-baiknya sesuatu, sebaik-baiknya kitab yang telah disusun oleh Abul Qasim ini adalah kitab akhlak ini. Maka seharusnya
bagi setiap orang Islam untuk Allah ya Rabbi ya Karim mempelajari akhlak-akhlak ini, mempelajari tentang akhlak yang dikandung di dalam napa arane kitabnya Abul Qasim ini. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sing biyen sampun dijelasaken. Ya, dahulu telah disampaikan bahwa selain kita itu wajib mengetahui ilmu tauhid, lalu kemudian kita juga harus mengetahui dan mempelajari ilmu syariat Islam. Gini ku berupa ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita juga di samping wajib mempelajari ilmu fikih, kita juga wajib mempelajari ilmu tentang akhlak-akhlak. Ya, ilmu yang dimana di situ menjelaskan tentang bagaimana dermawan itu yang baik, bagaimana bukhl, pelit itu yang tidak diperbolehkan, bagaimana juben, penakut, bagaimana jur'ah, pemberani, bagaimana takabur, bagaimana tawadhu, bagaimana ifah, selalu memaafkan, tidak ada dendam, bagaimana israf, ya, tidak berlebihan, bagaimana takdir, tidak terlalu irit, dan lain-lainnya. Itu semua masuk dalam babnya akhlak. Itu semua masuk dalam babnya akhlak. Ya, maka kita harus ketahui supaya ya kita itu bisa terhindar dari sifat-sifat buruk. Ya, wala yumkinu taharrus anha illa ta'allumiha ila akhiri. Karena mana mungkin kita bisa menghindari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu, sementara kita tidak tahu bagaimana kriterianya. Yok nopo sak temene niku sing jenenge loman, sing bener. Oh, Mas, aku kapene adu jago, jagoku ku hebat. Saya punya jago, Pak Anu, mohon maaf ya bahasa Indonesia ini biar paham ya. Saya punya jago saya itu hebat. Kalau ditandingkan jelas saya yakin menang, sebab saya rawat. Adu jago ini boleh napa mboten? Tidak boleh. Terus ngomong ini, Mas, saya ini mau adu tapi nggak bisa bayar karcisnya karena harus bayar karcis. Tolong apa Mas, sampean beri aku uang untuk bayar karcis. Dadak sampean berpikir begini, jare Pak Ustadz, loman itu dianjurkan, dermawan itu dianjurkan. Nah, ini ngaji sepotong potong. Akhirnya karena dia berteman loman dianjurkan, wis aku tak berdasarkan loman, tak keeane duit lagi. Wong aku jari ini kongkon loman. Padahal tidak tahunya uang ini untuk adu jago. Betul. Nah, inilah loman yang benar, loman yang tidak benar itu bagaimana? Itu bisa diketahui dengan ilmu. Maka perlu mengaji dengan ilmu. Makanya ada di dalam Al-Quran at-ta'awun alal birri wat taqwa. Di dalam hadis at-ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong penolong itu memang dianjurkan oleh agama. Tapi jangan salah, mboten kepiawuya, tidak semua ditolong. Kalau dalam hal kemaksiatan, tidak boleh kita menolong. Mas, aku nyelang madinge, dike apa? Ge baca wengi kalo, jangan kei. Tidak boleh, Mas. Tidak boleh. Nah, itu harus diketahui. Ngoten nggih? Makanya penting mengaji itu mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut malih nggih. Fayajibu mongko wajib ala kulli usmari niki. Wa amma hifzuma lan anapun utawi ngreksa perkara yaqau kang tumiba apa mah fi ba'dil ahayini ing dalem sebagiane pira-pira mangsa iku fafardun mongko wajib ala sabilil kifayati ing atase dedalan ngalap cukup. Idza qoma tatkalane jumeneng bihi kelawan fardu sapa al ba'du sebagiane menungso fi baldatin ing dalam negara sakota mongko gugur apa fardu anil bagina saking pira-pira wong kang keri. Fa illam yakun mongko lamun ora tinemu iku fil baldati tetep ing dalam negara sapa man wong yakumu kang jumenengi sapa man bi kelawan fardu istaraku mongko sekutonan sapa ahlul baldah
jami'an hale sekabehane fil maksami ing dalam dosa fayajibu alal imam ila akhirih. Terus wa amma khifzuma yaqa'u fi ba'dil ahayini, adapun mempelajari ilmunya sesuatu yang dibutuhkan ya di dalam saat-saat tertentu. Nah, mempelajari ilmunya sesuatu yang dibutuhkan di dalam saat-saat tertentu, tidak setiap saat, tidak, tapi saat-saat tertentu. Mempelajari ilmu ini hukumnya apa? Fa fardun ala sabilil kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Contoh misalkan ya sholat jenazah. Nah, sholat jenazah maka setiap hari sholat jenazah kan tidak setiap waktu, tidak setiap saat sholat jenazah, tapi dalam waktu-waktu tertentu dibutuhkan atau diadakan acara atau sholat jenazah ini, sehingga dibutuhkanlah ilmunya saat itu. Nah, mempelajari ilmunya sholat jenazah, mentajhiz jenazah misalkan, merawat jenazah, mengkafani, mensolati, menguburkannya, memandikannya, itu hukumnya nopo? Fardu kifayah. Podo karo mempelajari ilmunya iyadul mardho, menjenguk orang sakit. Nah, ini enggak selalu, tapi kadang-kadang juga dilakukan, jenguk wong loro niki, dan ada ilmunya mengetahui hal itu. Atau gampangannya melakukan jenguk wong mati niku, jenguk wong loro niku fardu kifayah. Enggak ono blas ya dosa. Sak kampung ono wong loro, kok gak ono sing jenguk blas ya kedusan kabeh. Padha karo ono sak kampung gak ono sing jenguk, gak ono sing mentajhiz mayit. Ono wong mati gak ono sing ngrasakno belas. Gitu. Karena napa? Gak ono sing iso mamane. Kongkon nyolati gak iso, kongkon ngafani mboten saged, kongkon ngubur yo gak ro carane. Mamane ngoten. Akhire mayite kaya napa arane nyuwun sewu, malih kaya dadar guling lah. Makanya perlu napa mboten ngaji niku. Akhire napa arane kedusan kabeh kalau tidak ada yang merawat mayit ini. Ngoten lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, intinya napa kesimpulannya? Mempelajari ilmunya sesuatu yang dibutuhkan ya dalam saat-saat tertentu, tapi tidak selalu, tidak setiap saat, niku hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah niki napa? Artinya fardu kifayah ini idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil bakin. Jika di dalam satu daerah itu ada seseorang, sebagian dari kalangan masyarakat sudah ada yang menggeluti ilmu ini, maka menjadi gugurlah bagi yang lainnya kewajiban ini. Saged difahami nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fa illam yakun fil baldah man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil maksami. Tapi seumpama di dalam satu daerah niki wau tidak ada satupun yang menggeluti, maka semuanya menjadi berdosa. Kalau sudah begitu, bagi khalifah, bagi pemimpin, misalkan dalam kalangan desa berarti kepala desa, misalkan kota, misalkan wali kota, misalkan provinsi, gubernur, misalkan begitu nggih. Terus kula. Nah, itu semua wajib memerintahkan rakyatnya untuk mempelajari ilmu niki. Kalau nggak ada plus loh, nggih, bagi pemimpinnya harus mengarahkan rakyatnya untuk menggeluti ilmu ini. Bahkan berhak si pemimpin ini untuk memaksanya, supaya ono sing mula belajar ngeten niki wau, ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu niki wau. Contohnya kaya tajhizul jenazah niki wau. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mongko wajib alal imami ing atase imam apa ayyak murahum yen to perintah sapa imam ing ahlul baldah bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngelakoni fardu wa yujbira lan yen to maksa wa yujbira lan yen to maksa sapa imam ahlal baldati ing ahline negara ala dzalika ing atase mengkono-mengkono jumenengi fardu, maka bagi imam niki walaupun kula jelasno wajib memerintahkan rakyatnya, masyarakatnya untuk mempelajari ilmu ini. Wa yujbira ahlal baldah ala dzalika, dan dia boleh berhak untuk memaksa. Ngoten nggih? Terus bismillahirrahmanirrahim.
fakila mongko den ngendikaaken apa bi anna ilmama kelawan temen setuhune ngawur ilmune perkara yako ukang tumiba apa ma'ala nafsihi ing atase awak dhewe nikman fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah iku bimanzilati ta'ami tetep ing dalam panggonane panganan. La buddha ora kena ora likulli wahidin kedune saben-saben wong suwiji mindalika sanging mengkono-mengkono ta'am wa ilmama lan ngawuri perkara yako ukang tumipo apa ma fi ba'dil ahayini ing dalem sebagian pira-pira mangsa iku biman ya wa ilmama atoftan bi anna ilmama makane diwaca nasab wa ilmama lan temen setune ilmune perkara yaka ukang tumipo apa ma fi ba'dil ahayini ing dalam sebagiane pira-pira mangsa khabare inna iku bimanzilatid dawai tetep ing dalam panggonane obat yuhtaju kang den hajati apa ilaihi maring dawa fi ba'dil auqati ing dalam sebagiane pira-pira waktu. Niki nerangno tasik ono hubungan dengan hukum-hukum mempelajari ilmu-ilmu. Ngoten nggih. Ini perlu kita sampaikan bahwa karena ilmu kan umum, ilmu itu banyak. Ono ilmu iki, ono ilmu iku. Lah, begitu jenengan ngaji niki ternyata ada batasan-batasan. Artinya ilmu yang diwajibkan kita cari itu tertentu. Saged difahami nggih? Apa arane? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Panjenengan pasti bertanya, oh dolek ilmu itu wajib, nang hadise lo umum. Dolek ilmu kan keterangan ilmu apa yang mboten enten tok. Di situ dijelaskan bu ilmu niki, bu ilmu niku tidak tok. Tidak ada pentaksisan, tidak ada pembatasan, umum. Nggih, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tetapi secara kaidah jika ilmu itu disampaikan di dalam hadis misalkan ya, secara umum seperti ini mutlak ijmal global, maka diarahkan oleh ulama pada ilmu syariat saja. Paham saged nggih? Maka arahnya niku ten pundi? Misalnya usul fikih, usuluddin. Pokok-pokoknya agama, tauhid, ilmu syariat ya, termasuk yang disampaikan tentang akhlak ini dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Fakila bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwal ya. Lalu dikatakan bahwasannya ya, mengetahui ilmunya sesuatu yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri dalam setiap waktu, setiap saat ya. Jadi mempelajari ilmunya sesuatu yang dia butuhkan sendiri dalam setiap waktu, setiap saat, niku diibaratkan seperti makanan. Ya, diibaratkan seperti makanan, di mana makanan ini setiap orang pasti membutuhkan. Saged difahami kira-kira? Logikanya akal kita mengatakan wong lek mboten mangan mesti luwe. Logika niki. Nggih, kejaba lek Gusti Allah menghendaki lain. Nggih, adate ngoten. Wong lek gak mangan luwe, nek wis gak luwe lemes, bahkan sampai isok loro. Engko nek wis loro gak iso ibadah. Dan seterusnya, akhirnya arahnya temriku mungkin madharat jebuse, negatif. Nah, demikian pula ilmu yang kita butuhkan sendiri dalam setiap waktu, setiap saat. Contohnya kayak ilmu sembahyang 5 waktu. Ini salah satu contoh. Ini kita butuhkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Maka ilmu ini ya kedudukannya seperti nopo? Maka makanan yang selalu dibutuhkan setiap orang. Maka bagaimana jadinya kalau itu diibaratkan seperti makanan terus kita tidak mengetahuinya? Bagaimana nasib ibadah kita? Nasib sholat kita? Betul tidak? Contoh, salah satu contohnya nasib zakat kita, nasib ibadah kita yang kita butuhkan ilmunya tadi. Bagaimana nasibnya? Paham nggih? Kira-kira saged diterima. Lah itu yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentu panjenengan akan menjawab, ya wis kaya wong gak mangan mau. Akhire wonge keluwen
lemes, bahkan isok loro, gak isok ngelakoni ibadah. Ibadah yang ngono gak diilmuni, kalau kita tidak memiliki ilmu yang tadi, maka jadinya seperti itu. Nah, ya dah, akan seperti itu. Makanya kita butuh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi kok Kang? Wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahayini, ya, fi ba'dil ahayini bimanzilatid dawa. Adapun yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Ya, kalau tadi mengetahui, mempelajari ilmunya sesuatu yang kita butuhkan sendiri dalam setiap waktu, setiap saat. Nah, mungkin mengetahui ilmunya sesuatu yang dibutuhkan tapi fi ba'dil ahayin, dalam waktu-waktu tertentu. Nggih, dalam waktu-waktu tertentu. Itu kedudukannya atau diibaratkan seperti obat. Seperti obat. Ya, jadi kedudukannya mempelajari ilmu yang kita butuhkan tapi tidak setiap waktu. Dibutuhkannya itu pada waktu-waktu tertentu. Maka mempelajari ini itu kok ilmu ini diposisikan seperti nopo? Obat. Jenengan mosok selalu setiap hari makan obat, kan tidak. Begitu panjenengan sakit kepala baru makan obat. Obat sakit kepala. Begitu jenengan setelah masuk obat, mari ngono besok mana kambuh gatel kabeh, minum jamu gatel kabeh, gitu. Tapi obat itu tidak selalu dikonsumsi, ya dah. Tapi dalam satu waktu-waktu tertentu mawon. Demikian pula, nah, orang mempelajari ilmu ini, ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu saja, itu seperti obat, obat. Tapi walaupun waktu-waktu tertentu, tetap jangan diremehkan, tetap hal itu jangan disepelekan, dibutuhkan pada waktunya. Seperti mengetahui ilmunya mentadhis jenazah tadi. Ketika tidak ada jenazah, kita anggap aja walas, gak penting. Tapi begitu ono wong mati nang kampung, bahkan sampai 5 umpamane kan biasa berurutan. Kan enten ngoten niku nggih. Mari iki sedo, lapor iki itu ngoten. Lah nek wis kaya ngono, apa enggak dibutuhkan ilmu ini? Walaupun dibutuhkannya pada waktu-waktu tertentu. Makanya kita patut terima kasih dumateng Pak Mudin, dumateng Kiai kampung, karena mereka lah yang justru merawat hal-hal yang seperti ini. Makanya jadi Habib Lutfi, yai kampung iku lek oleh mikirno umat, mikirno masyarakat, gitu, sampai tekan patine. Wis mati sik ditalkini, sik didusi, dikafani niku. Makanya kula pale panjenengan patut matur suwun dhateng tiang-tiang sing kaya ngeten. Jasanya sangat besar. Karena apa? Tidak semua orang bisa mau berkorban menggeluti yang seperti ini. Sakit dipahami nggih? Ngoten. Jadi walaupun dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu saja, tapi ini amatlah sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjut malih, wa ilman nujumi, lan temen setune ilmu perlentangan iku bimanzilatil maradi, tetep ing dalem panggonane lara. Fata'allumuhu mongko utawi melajari nujum iku haramun haram, li'annahu krana setuhune nujum iku yadurru bahayai apa nujum, walayan fa'ulan ora manfaati apa nujum. Wal harabu hale utawi lumayu min qada'illahi saking qada'i Allah taala wa qadarihi lan takdiri Allah taala iku ghairu mungkinin ora mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya wa ilman nujumi bimanzilatil marodi, ya, mempelajari ilmu nujum, ilmu peramalan, perlentangan, perbintangan, tapi untuk ramalan, ya, niku bimanzilatil marod, diibaratkan kedudukannya, posisinya seperti penyakit. Lek mau kan karuan seperti obat, bagus, gitu. Yang pertama seperti makanan. Tapi begitu ilmu nujum niku posisine ilmu ramalan, perbintangan yang diperuntukkan untuk melamar nasib orang misalkan nggih, niku kedudukannya seperti penyakit. Bimanzilati marodin, bimanzilatil marad,
fata'allumuhu haramun, mempelajarinya niku hukume haram. Mempelajarinya niku hukume haram kalau memang mempelajarinya itu tujuannya untuk ini dan untuk lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mungkin. Sebab lari dari kodok dan takdirnya Allah itu tidaklah mungkin. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, pastilah itu akan terjadi. Saged dipahami? Dadak kula ana uang belajar ramalan untuk mengetahui ini dan menghindari dari ini, takdir ini maksudnya kepastiannya Allah, maka nggak boleh hukumnya haram. Kecuali mempelajarinya ini sekadar cukupnya sesuatu yang bisa digunakan mengetahui arah kiblat, misalkan mengetahui waktu-waktu sholat. Ini butuh kan ilmu perintangan nggih. Nek niku tujuannya tidak apa-apa. Mboten napa. Mengetahui oh ini waktunya apa arane tanggal 1 bulan Syawal. Lah mengetahuinya itu kan dengan ilmu perbintangan. Nek ngono mboten napa-napa. Tapi kalau sampai lebih dari itu, sampai tujuannya meramal orang, itu tidak boleh. Kedudukannya menjadi seperti penyakit. Akhirnya butuh diobati. La yadurru yan apa arane yadurru wala yanfa'u. Ilmu ini berbahaya tapi dan tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi monggo sayukjo likulli muslimin kedune saben-saben wong Islam apa ayyastahila yen to ketungkul sapa kullu muslim fi jami'i auqatihi ing dalam sakabehane pira-pira waktune kullu muslim bi dzikrillah kelawan zikir ing Allah taala wa du'a ilan donga wa tadarru ilan DP wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an was shadaqati lan pira-pira sedekah adafiati kang nolak dil bala'i maring bala wa yas'ala lan yen to njaluk sapa kullu muslim Allah taala ing Gusti Allah taala al afwa ing ngapura ing pengapura wal afiata lan keselamatan utawa ayisihah kesehatan anil bala wal asqam nggih fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat liyasunahu terapun yen to ngreksa ya Allah ing kullu muslim mang sapa Allah taala Gusti Allah taala anil bala'i saking bala wal afati lan ponco boyo fa innaman mongko temen sutune wong rusika kang den paringi rezeki sapa man addu'a ing doa iku lam yukhram ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing den sembatan ini donga fa ing kana mongko lamun ana pal bala ubala iku muqaddaron kang den takdir yusibuhu mongko ngenani apa bala ing man la mahalata kelawan pasti walakin yuyassiruhu tetapi ning gampangaken ing bala sapa Allahu Gusti Allah taala alaihi ing atase man wa yarzuquhu lan paring rezeki sapa Allah ing man ya Allah as-sabra ing sabar bi barakatid du'ai kelawan barokah itu donga Allahumma illa idza ta'allama angin arekalane melajari sapa man minan nujumi saking ilmu nujum niki mang qadrama ing sak kira-kirane barang ya'rifu kang ngurui sapa man bi kelawan ma al kiblata ing kiblat wa auqatis sholati lan pira-pira waktune salat faya juzu mongko wenang apa zalika mengkono-mengkono ta'allum. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim loh Pak Ustadz sadange lek wis ditakdir pasti terjadi. Lalu ada enggak manfaatnya donga? Kalau kita berdoa ada mboten manfaatnya? Oh ada manfaatnya. Mari kita pelajari bersama-sama dulu. Pertama-tama, nggih, tadi kan tidak dianjurkan kita ono opo-opo takok nang peramal. Pak, ini tolong po, sampean tahu enggak saya ini ke depannya ini bagaimana? Pak, saya ini begini. Pak, tadi sampean sibuk dengan kata-kata peramal itu. Ya, keputusannya apa mantep nak kono. Nah, ini seakan-akan ini yang membuat panjenengan merubah nasib panjenengan. Saged dipahami nggih? Sampean akan bergantung dengan itu. Bisa jadi nggih? Dan akan menjadi lari zaman rumangsane oh berarti isok melayu nang takdir Gusti Allah. Padahal nyatane tidak. Maka sebaiknya fayambaghi likulli muslimin ayyastahila fi jami'i awqati bi dzikrillah. Nek jenengan nemu masalah sebaiknya wis gak usah takon peramal. Tapi ana apa apike? Dzikira mawon sing kathah nang Gusti Allah. Ngidhek nang Gusti Allah, sibukkan dirimu
dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Waddu'a, sibukkan dirimu dengan berdoa. Wattadarru, depeh rendahkan dirimu di hadapan Allah, zahir dan batin panjenengan. Ojo merasa dirimu ini aku milang ngono dhisik. Kula niki tiyang sing rendahan, cuman diciptakno sangka tanah. Napa mampu kula njaluk ten panjenengan, ya Allah, jenengan selamataken kula. Nek ngono apik daripada sampean takok peramal. Nggih napa mboten? Saged dipahami nggih? Mboten. Lanjutane, wa qiraatil Quran, sibukkan dirimu dengan membaca Al-Qur'an. Was sedekah, sibukkan dengan sedekah. Sebab sedekah itu bisa ad-dafi alil bala, bisa menolak bala. Sebagaimana dalam hadis-hadis, as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Nah, yang seperti ini perlu kita tekankan. Jangan terus kemudian mengandalkan takdir kabeh apa jadi pangeran, wis gak usah upaya, berarti donga gak usah. Enggak. Bahkan donga jenengan dengan takdirnya Allah itu akan berperang. Sebab takdir iku enten kali. Ana takdir niku mu'allaq, ana takdir niku mubrom. Takdir nek mu'allaq itu masih digantungkan. Misalkan nih, si A ditakdir akan kejatuhan batu yang besar dari suatu bangunan hari Rabu jam 9. Ya, ini takdirnya. Tapi digantungkan si A. Tapi jika dia bersedekah, maka tidak jadi. Nah, digantungkan pada sedekah. Tapi jika dia mau berdoa, tidak jadi. Digantungkan dengan doa. Saged dipahami? Akhirnya memang kenyataan. Pada saat hari Rabu jam 9, dia ada di bangunan yang remplok sekali. Api rubuh. Sakjane hitung-hitungannya takdir wis apa ini, tapi berhubung dia belum berangkat mang sedekah nang anak yatim, ono arek sekolah liwat dikei permen, niat sedekah gak sengaja, aku niat sedekah, mari ngono ono wong ngemis wis gak peduli sapa iku diparingi sedekah, mbah pun do mbah dereng, ayo nek mbah mriki mbah, wong ngemis mah dikei mangan, gara-gara sedekah lantaran iki, akhir sing asale ketiban mang asline gak sido, iki lek mual lah, jelas nggih? Pun, saiki nek kodok mubrom, takdir mubrom, yang dimana takdir mubrom ini sudah nggak bisa dihapus, sudah tidak bisa dihapus. Nah, kalau yang ini, apa doa ini masih berfungsi atau bermanfaat? Bermanfaat, tapi bukan dalam hal menghapus. Contoh nih, contoh wong iki mau, dino Rebo jam 09.00 ketiban watu sing gede, ya, pun. Takdirnya seperti itu, di kodok mubrom pasti terjadi. Barang karena dia itu sebelum berangkat berdoa dulu, Allahumma sallimna, ya Allahumma dfa' annal bala'a wal waba wal fahsya'a wasyada'ida wal mihana ma dhahara, misalkan begitu. Pokoknya ndonga budal utawa sedekah niki mang. Pun. Apa masih berfaedah? Bermanfaat. Berfaedahnya itu, ya, Allah akan menurunkan lutfi, ya, latif, sifat kelemah lembutannya. Meskipun dia kejatuhan, tetap kejatuhan, tapi Allah akan memberikan belas kasihnya Allah kepada dia, sehingga jatuhnya itu sing asale tarafnya lorone nemen dadi berkurang. Jatuhnya sing kejatuhan, tapi asale emang catatannya ketiban blek mati penyet, ngomongane ngono utawa penyet, enggak akan menjadi misalkan dadi ajur, misalkan sing watune ajur wonge gak apa misalnya ngoten. Ada nggak kejadian seperti itu? Nah, itu semua kuasa Allah. Jadi merubahnya bukan dalam sifat menghapus, tetap takdirnya, tapi dalam sifat lutfinya Allah tadi, latifnya Allah, kelemah lembutannya Allah dengan barokah doa tadi. Sakit dipahami, sehingga tidak dihapus, tapi cuma dikurangi menjadi mudah. Makanya di sini diserakan walakin yuyassiruhullahu alaihi, balak yang jatuh pada dirinya itu dimudahkan oleh Allah, terasa ringan. Terus mari ngoten wa yarzuquhu as-sabra, dan Allah memberikan rezeki lain lagi berupa hati yang sabar, tabah menerima. Loh, itu juga ya sebuah
latifnya Allah, kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho, saged dipahami nggih? Nah, ngoten. Itu berarti doa tetap kita panjatkan kepada Allah dan lain sebagainya sebagai ikhtiar. Sebab kita tidak tahu yang mana kodok yang tak mu'allaq, yang mana kodok yang mubrom bagi kita. Yang tahu hanya Allah. Maka karena rahasia seperti ini, kita harus berusaha. Berupaya, entah dengan apa. Yang penting dibenarkan oleh agama. Saged dipahami nggih? Mangkane ngoten. Pun kurang lebih demikian. Mudah-mudahan pengajian ini membawa tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Barangkali bacaan saya, keterangan saya ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.